kembali bersama Warung Ngopi Jurnalis dengan Adi Gunawan. Saat ini di episode ini kita akan buat cerita jadi berita, berita jadi cerita bersama Ketua Umum Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen Indonesia, Saudara Ikin. Apa kabar, Saudara Ikin? Sehat, Made. Kayaknya nama ganteng, Saudara Ikin, sebelum memulai bincang-bincang ngobrol pintar kita ya, boleh izin biar saudara-saudara keluarga besar Warung Ngopi Jurnalis bisa kenal dengan Om Ikin nih. Ya, boleh diperkenalkan sedikit tentang Om Ikin kepada rekan-rekan atau saudara-saudara kita dari Warung Ngopi Jurnalis. Oke, siap. Seperti yang tadi sudah dikatakan Om Ade, nama saya Ikin Rokiin, dan saat ini alhamdulillah saya dipercaya oleh rekan-rekan dari 127 pemimpin perusahaan media online untuk menjadi Ketua Umum Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen Indonesia. Jadi cerita tentang Indonesia, berarti PPRI ini adalah skupnya nasional, Skupnya nasional. Jadi kita bukan organisasi lokalan. Yang mana PPRI ini kita sudah mengeluarkan SK kira-kira 11 DPW. Sudah kita SK-kan, baru SK KPK ya. Namun memang belum dilantik, baru SK mandat saja. Itu sudah kita keluarkan 11 mandat untuk DPW di seluruh provinsi. Itu berarti seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Kota dan provinsi ya. Iya, kota dan provinsi. Untuk provinsi ini DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Untuk kota dan kabupaten DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Bung Ikin, Rokiin ya, Rokiin. Iya. Mohon maaf nih kalau salah penyebutan ya. Tadi Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen Indonesia. Ya. Ini berarti kan redaksi kan hubungannya dengan media massa ya. Iya. Ini lebih spesifik kan media massa cetak kah, atau media massa online kah, atau semuanya? Kebetulan PPRI ini adalah basis perkumpulan para pemimpin redaksi media online. Media online ya. Media online. Online itu ada beberapa kategori. Ada live streaming TV, ya, ada online, ada YouTube. Jadi 3. Radio masuk nggak? Radio sementara ini tidak, karena radio sudah ada perkumpulannya sendiri, ada PPRSI gitu. Jadi kita dengan kawan-kawan ini maksudnya untuk mengumpulkan para pemimpin redaksi. Tujuannya itu yang pertama, kita untuk menghindari persekusi terhadap wartawan. Terus yang kedua, program kita yang pertama adalah ketika rekan-rekan ini mempunyai media, sudah memiliki website misalkan, tapi dia belum memiliki badan hukum. Nah, karena badan hukum yang diakui regulasi negara adalah pertama berbentuk PT atau yayasan. Selain itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak diakui legalnya. Gitu. Jadi kami di sini para pemimpin redaksi menghimpun supaya rekan-rekan ini minimal tertib dulu administrasinya. Kalau misalkan status media kita ini mau diakui, seperti itu, minimal mempunyai akta notaris pendirian bentuk PT atau yayasan. Setelah itu baru bisa kita lakukan izin-izinnya, KLBI-nya, NIB-nya, gitu.
juga terdaftar di Keminfo. Keminfo, Kementerian Info, ya. Iya, Informasi dan Komunikasi. Om Ikin, sebelum jauh ya kita ngobrol pintar ini, Adek melihat dunia informasi dan komunikasi, ada kaitannya juga dengan dunia edukasi. Edukasi. Ini sudah sangat menarik. Kita pada saat ngomong tagline-nya informasi komunikasi saja sudah menarik. Apalagi saat ini sudah lebih diarahkan secara profesional terkait dengan media massa, ya, masyarakat media, ada di situ wartawannya, jurnalisnya, ada pimpinan redaksinya dan pemimpin perusahaannya. Ini sangat menarik di dunia literasi edukasi, ya, tentang informasi komunikasi, apalagi saat ini sudah mengarah dan ke arah digital. Nah, mungkin ngulik sedikit, sudah berapa tahun mungkin berkecimpung di boleh dikatakan dunia informasi komunikasi dan menjurus ke media? Sebenarnya kalau misalkan menjurus ke media, ya awal saya meniti profesi sebagai jurnalis ketika kegagalan saya menjadi seorang pegawai Seorang pegawai bank. Latar belakang pendidikannya? Latar pendidikan saya kebetulan saya dulu dari SMEA. Ekonomi berarti ya? Ekonomi. Oke. Lalu melanjutkan ke STY, sarjana ekonomi berarti ya? Ekonomi. Oke. Jadi sebenarnya latar pendidikan dan latar profesi yang saya pilih ini memang sebenarnya tidak sesuai, gitu. Tapi karena kecintaan saya terhadap dunia jurnalis saat itu, ketika Krismon tahun 98-99, nah itu kan banyak kejadian-kejadian perusahaan itu. Nah, ini kan memang mulai dari SMEA pun saya sudah gemar untuk menulis dan sering mengisi karikatur atau karya cerpen remaja saya di majalah, sempat beberapa kali pernah terbit di majalah remaja, termasuk majalah dinding juga di SMEA. Karena mungkin udah ada basic awalnya kecintaan saya terhadap dunia jurnalis, ketika tahun 2001 ini saya kan hijrah ke Cirebon. Hijrah ke Cirebon. Nah, saat itu jujur saya sempat menjadi kuli bangunan juga tuh di Cirebon, karena bapak saya seorang mandor, memborong, saya ikut masih jadi mandor. Nah, setelah itu baru kita terjun ke dunia jurnalis. Awal saya meniti karir di media itu awal tahun 2001. Saya masuk media lokal tapi resmi, ada di bawah naungan yayasan Lintas Indonesia. Itu meniti karir saya, dan saya merasa dibesarkan oleh seorang pimpinan redaksi yang bernama Adi Rasidi, kawan saya juga Asrofudin, dan saat ini Asrofudin juga ikut kita rekrut di media saya yang saya dirikan, Suara Independen pun Lintas Indonesia. Saat ini berarti Bung Ikin, Roy Ikin ini sudah ada beberapa perusahaan media yang dikelola secara pribadi atau Ikin sendiri? Kalau media yang saya miliki, yang saya kelola itu kebetulan ada 5 ya. Ada 5 media. Yang pertama saya terbitkan itu adalah cetak dan online Suara Independen. Awalnya itu newssuaraindependen.id. Nah,
Karena kan yang namanya media itu fluktuasi kan, media itu kadang turun, kadang naik gitu, karena kita memang awalnya nggak ada support bantuan baik dari pemerintah maupun dari dari swasta gitu, swasta gitu ya. nggak ada investor gitu. Kita hanya Mandiri ya berarti ya? Mandiri. Ya iklan aja kadang kita door to door. Alhamdulillah saya dapat support dari Bank Cipatujah Jawa Barat. Kebetulan rekan saya sebelum beliau diangkat menjadi Direktur Utama PT Bank Cipatujah Jawa Barat, beliau sebagai Kepala Cabang dulu di cabang Bantar Kalong, kebetulan langsung diangkat jadi direktur. Nah, setelah 2 tahun kemudian beliau diangkat jadi Direktur Utama PT Bank Cipatujah Jawa Barat. Nah, dengan beliau saya disupport mulai dari kantor, alat percetakan dan lain sebagainya, sampai ke wifi, IndiHome, beliau yang mensupport mobiler dan lain sebagainya, termasuk tempatnya, rumah satu kantor redaksi saya ada di boleh dibilang pesisir pantai. Awal-awalnya itu pesisir pantai di Cipatujah, Tasikmalaya ya, Suasana. waktu itu waktu tsunami pun saya sudah di sana gitu. Tapi alhamdulillah karena posisi kantor redaksi saya ada di atas, kita nggak terkena. Itu baru satu media. Ya. Berikutnya media apa lagi? Nah, setelah itu tahun 2016, setelah Suara Independen di Bumi ya menyampaikan berita-berita yang lugas, tegas dan terpercaya, alhamdulillah saya dapat dukungan dari kawan-kawan untuk mendirikan sebuah yayasan Suara Mengabdi. Suara Mengabdi yang sekarang menjadi yang menjadi naungan Badan Hukum dari Suara Independen. Tahun 2006 saya mendirikan Suara Lintas Indonesia. Suara Lintas Indonesia. Ya. Kenapa saya ngambil Suara Lintas Indonesia? Karena Suara Lintas Indonesia ini yang membesarkan saya di dunia jurnalis, yang mengenalkan saya, wah ini seorang wartawan. Gitu. Baru 3, 2 lagi terakhir. Yang terakhir saya yang ketiga itu awalnya ada teman yang menawarkan hosting domain yang dia nggak kuat bayar. Lalu saya beli hosting domainnya, diperpanjang, lalu migrasi, kita pindah server. Awalnya itu namanya Warta Desa. Awalnya Warta Desa. Karena saya nggak mau clash dengan kawan sendiri, akhirnya saya vakumkan. Saya itu hosting domain padahal baru diperpanjang gitu. Karena saya nggak mau clash dengan kawan sendiri, akhirnya ya mendingan mandiri. Kalau saya dengan mendirikan 2 media itu saya modal sendiri, saya tanpa minta bantuan orang lain. Saya mendirikan lagi desa, terus saya ganti nama Gerbang Desa. Berarti tadi 3 skupnya nasional, yang ada lokalnya apa semuanya nasional berarti? Satu lagi apa tuh? Kebetulan semua yang saya dirikan ini sudah berbadan hukum. Ya, Gerbang Desa masuk ke Yayasan Suara Mengabdi. Nah, karena kan Suara Independen ini kita cetak dan live. Gerbang Desa khusus untuk live streaming TV-nya, YouTube. Nah, lalu setelah mendirikan itu ada bahan-bahan dari kawan-kawan, ini loh yang garang, katanya coba, karena
berita-berita yang dikonsumsi oleh masyarakat itu ketika sudah berhubungan dengan pelanggaran PH, terus pelanggaran ASN, ya, itu kan jarang sekali ya rekan-rekan di lapangan di ini. Nah, maka tahun 2002 ini saya mendirikan Kabar Investigasi Nasional dengan alamat linknya kin.co.id, ya, nyerempet nama saya lah. Bung Ikin, ya, tadi berarti berawal dari seorang yang gemar menulis. Iya. Akhirnya terjun ke dunia wartawan, dari situ banyak meningkat sampai mungkin profesionalnya meningkat ya. Jadi senior wartawan, mungkin jadi tim rep. Akhirnya menantang diri mendirikan suatu perusahaan media. Ini kan pasti ada jatuh bangunnya. Oh iya, nggak ujuk-ujuk Bung Ade ya. Nggak ujuk-ujuk ya. Jujur saya berawal dari koresponden dulu, Bang. Koresponden. Iya, nggak seperti wartawan yang jadi-jadian seperti sekarang ini. Emang ada wartawan jadi-jadian? Iya, ya menurut saya sih ada gitu ya. Ada kadang-kadang wartawan itu hanya dengan modalkan KTP. Dia sudah merasa bahwa dia itu seorang jurnalistik. Oke. Padahal saya untuk mendapatkan KTA itu waktu saya masih di Suara Lintas Indonesia itu 6 bulan aja saya masih memegang surat tugas, belum dikasih KTA. 6 bulan, bayangkan 6 bulan saya di railing dulu. Kalau di sini mungkin kalau di itu dididik dulu ya. Training istilah trainingnya gitu. Training dulu saya dibawa sama senior datang silaturahmi menemui pejabat-pejabat gitu ketika ada suatu kejadian misalkan gempa bumi atau kecelakaan dan sebagainya. Nah, gini cara menulis, gini harus sesuai dengan 5W1H. Yang dulu saya nggak tahu tuh 5W1H gitu. Dan alhamdulillah setelah saya mendirikan itu, setelah saya gabung di sana, tahun keduanya saya baru dikasih KTA. 2 tahun saya menjadi trainer, ya, koresponden, baru wartawan. Untuk nih, agak untuk nyinggung sedikit dunia kawan-kawan. Iya. Yang saya tahu KTA diperjualbelikan, betul nggak sih? Itu ada. Ada Pak. Ada. Terus selain dia tadi pameran KTA, dia juga memanfaatkan dunia wartawan atau profesionalnya untuk istilahnya preman saat ini diganti dengan wartawan untuk memeras karena dia tahu hal yang negatif sebagai oknum wartawan ya. Memanfaatkan itu. Ini nanti kaitannya ada ya. Itu ada nggak sih? Jawab nggak dia? Kira-kira buat teman-teman yang belum masuk yang akan masuk ke dunia media, informasi ini penting supaya mereka tidak jadi wartawan abal-abal tadi. Sebenarnya sebutan dari wartawan abal-abal itu saya juga sangat tersinggung dengan julukan wartawan abal-abal. Kan ada beberapa kategori. Ada WTS. Apa tuh WTS? WTS itu wartawan tanpa surat kabar. Itu satu. WTS itu boleh dikatakan sebagai wartawan abal-abal. Oke. Berarti wartawan jadi-jadian itu namanya. Oke. WTS yang kedua, ini istilahnya bahasa Sunda. Wartawan tidak bisa nulis atau tebecus nulis. Tebecus nulis. Iya. Wartawan tidak bisa menulis itu WTS itu. Ada Pak. Oh ada. Cuma copy paste. Hanya copy paste. Kadang-kadang hanya minta irisan. Begitu masuk ke pra UKW atau UKW suruh nulis
bingung dia. Bingung ya. Dia bingung karena modalnya dia hanya copy paste. Kadang-kadang kan dia masuk menjadi wartawan langsung dikasih KTA, sehingga ketika dia langsung terjun ke lapangan dia bingung, apa yang harus gua kerjakan gitu. Kalau saya dulu kan dibimbing dulu. Dibimbing dulu karena awalnya memang saya kecintaan terhadap tulis. Ada kejadian saya tulis, gitu saya catat, terus saya rangkumkan menjadi sebuah berita. Enggak semata-mata langsung oleh redaktur saya, enggak. Proses ya berarti. Proses. Ada proses edukasi di sini. Ya. Ada mungkin bahasa ininya ada kode etik mungkin ya yang perlu diresapi oleh profesional wartawan dan jurnalistik ya. Betul. Yang kedua tadi supaya nggak disebut abal-abal, berarti informasinya juga kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Berarti notes dunia edukasi sangat penting untuk diterapkan di dunia jurnalistik ya, wartawan. Jelas. Itu sudah jelas jadi pegangan. Oke, ngopi dulu. Oke, siap. Ini kopi bongkar. Kopi bongkar. Kopinya para jurnalis. Jadi biar cair ya suasananya ya. Oke. Sangat menarik pada saat tadi ngomong wartawan jadi-jadian dan segala macam. Sebetulnya kesejahteraan wartawan atau masyarakat pers ini seperti apa sih yang terjadi? Banyak yang kita temui di lapangan, mereka tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Nah ini yang harus kita jelaskan, Bung Ade. Kenapa gitu? Banyak sekali rekan-rekan yang menggunakan daripada profesi kita sebagai jurnalis. Bahkan ada mengalegorikan bahwa jurnalis ini tukang pers. Tukang pers. Ya. Pers apa dia kalau jurnalis? Tempat saya itu pres itu kan pres itu Pres. Pres. Ya. Bukan pres gitu ya. Bisa juga pres minum presto Ya. atau pres apa Menekan lah intinya ya. Oke. Termasuk pres itu apa namanya yang motor itu? Oke. Apa coba? Yang jok belakang gitu ya. Bukan, sobleker itu. Sobleker. Iya, press ya. Kadang-kadang orang menyalahartikan kan. Oke. Pers itu apa gitu kan? Oh. Yang sebenarnya itu kan bukan pers, tapi pers. 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 Insan pers. Begitu Bung Ade. Jadi begini, kalau misalkan ada menyinggung tentang masalah kesejahteraan wartawan, karena saya juga sebagai CEO daripada beberapa media online, memang kita ini sangat kesulitan karena jujur keterbatasannya apa ya yang menyulitkan kita adalah regulasi sendiri, regulasi dari Dewan Pers mungkin ya. Ketika kita sudah mempunyai badan hukum yang lengkap, didaftarkan juga di harus registrasi pula di Dewan Pers. Jadi terkait dengan perizinan itu sudah benar-benar mandiri dan menguras biaya yang tidak murah untuk owner atau pendiri perusahaan media. Nah, terus terkait tadi kesejahteraan ini pemilik media juga masih berjuang gitu ya. Iya, saya sendiri sebagai owner sebenarnya kalau misalkan kita mengacu kepada kesejahteraan jauh daripada sejahtera, Bung Ade. Jauh, Bung Ade. Jelas beda dengan pemilik TV One, Kompas TV dan lain sebagainya. Karena mereka terlahir sebagai pengusaha. Saat ini Bung Iki melihatnya media-media yang terlahir sebagai apa? Tadi kan media Indonesia, Kompas terlahir sebagai pengusaha. Kalau saat ini, kalau Kompas, guru kita Yakob memang jelas dia adalah seorang jurnalis. Tapi kalau misalkan
pemilik media yang wow, Hmm. itu kan dia sebagai pengusaha, kan, bukan jurnalis. Dia sebagai owner yang mempekerjakan para jurnalis. Nah, termasuk saya pun, tapi saya kan berawal dari nol, berawal dari respon dulu, ya kan, baru jadi wartawan. Setelah wartawan pun itu menempuh tahapan-tahapan. Kita melalui UKW, Berarti ada termasuk menjadi salah satu misi visinya PPRI juga ya, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan ya. masyarakat media dan Salah satunya itu untuk meningkatkan kesejahteraan para pemilik media, para pemiliknya dulu. Iya. Usahanya dulu ya, harus sejahtera dulu. Oke. Para pemiliknya dulu. Kalau misalnya pemilik media online ini sudah sejahtera, insya Allah wartawannya pun akan sejahtera. Ya, yakin dong akan sejahtera karena mereka disupport dari segi permodalan. Bisa kita kan bisa menyerap anggaran APBN maupun APBD, mulai tutorial, iklan dan lain sebagainya. Gitu. Karena hanya di dalam ruang lingkup itu aja. Kalau misalkan untuk media online dan live streaming, selebihnya ya susah. Oke, Bung Ikin berarti totalitasnya di dunia jurnalistik tadi sudah berapa tahun berarti? Sampai 2022. Saya juga mungkin pernah jadi juga wartawan jadi-jadian gitu. Jadi wartawan abal-abal dulu gitu, tapi abal-abal saya Bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Beridentitas Oke. gitu. Karena kan saya berawal dari Ada pembimbingnya ya. responden, dibimbing gitu. Jadi istilahnya nggak ujung-ujung langsung jadi wartawan, nggak seperti sekarang lah gitu. Berarti berapa tahun tadi? Totalnya dari 2001. 2001, sekarang 2022 berarti 21 tahun. 21 tahun. Om Ikin dikenal sama masyarakat media bukan hanya sebagai owner pemilik media, ya, tapi juga di beberapa komunitas atau organisasi media. Soleh, ya tadi pendiri media, ya kan sudah menjadi wartawan. Sekarang lebih besar lagi, ada organisasi kemediaan dari wartawan, dari Om Ikin sendiri saat ini sebagai ketua umum PPRI, ya, perkumpulan pemimpin redaksi Independen Indonesia. Ada beberapa organisasi kemediaan yang Om Ikin pernah dan mungkin masih bergabung saya. Saya bergelut di bidang organisasi itu karena memang itu udah suatu aturan dari Dewan Pers sendiri ya. Karena syarat menjadi wartawan itu harus mempunyai ID card. Itu yang pertama, kartu jurnalis. Ya. Terus yang kedua, tercantum sebagai salah satu organisasi kewartawanan. Ya. Awal gabung saya adalah di IPJI, Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia. Saat itu saya bergabung di Jawa Barat dan ditunjuk di SK-kan, SK Mandat saya untuk memegang Tasikmalaya. Itu awalnya. Karena ada sesuatu dan lain hal, saya ditarik ke DPW. Nah, jadi anggota di DPW Jawa Barat. Lama-lama karena ada rekan-rekan IPJI ini memang sangat luar biasa, dan termasuk Haji Taufik Rohman itu sebagai owner daripada Skandal, tabloid Skandal yang beliau dan mencetak. Beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk masuk ke salah satu organisasi IMO. Iya, apa tuh IMO? Ikatan Media Online Indonesia. IMO. Tahun 2016. 2016. Memasuki kalau masalah bulan November apa Desember, saya dapat undangan dan alhamdulillah launching pertama itu di Bali. Jadi saya terbang ke Bali
kembali dan saya dinyatakan sebagai sekretaris DPW Jawa Barat. Itu awal-awalnya saya masuk di organisasi itu. Nah, baru setahun usia IMO, ada sedikit kekisruhan di manajemen DPW, maka pecah menjadi dua kubu dan akhirnya kita yang benar-benar untuk menjalankan suatu roda organisasi ini menarik diri dan akhirnya kita mendirikan media online Indonesia. Tadinya IMO, Ikatan Media Online Indonesia, berkembang menjadi MOI. Iya, Media Online Indonesia. Media Online Indonesia yang saat itu ketuanya diketuai oleh Budi sendiri dari IMO. IMO itu Mas Yakub ya. Kebetulan saya waktu itu ikut tercatat juga sebagai pendiri itu kalau nggak salah di 2011 IMO. Nah, juga saya juga merekomendasikan saudara sendiri ini menjadi ketua umum. Seperti itu. Singkat cerita, pecah. Karena yang tercantum di dalam akta notaris pendirian itu sekjennya itu adalah Edi Prabowo. Nah, sementara Edi Prabowo mengundurkan diri dan diangkatlah saudara Yusuf Rijal yang notabene memang melalui penunjukan dan mekanisme Rakernas juga. Nah, karena memang tidak ada sinkronisasi dan tidak ada keterbukaan transparansi tentang pembuatan KTA, seragam, bahkan sertifikat gitu. Kita hanya dikasih kopinya aja file, sedangkan uang internasional. Jadi Ada uangnya. oh iya, Ada uangnya tuh ya. uangnya. Nah, disitulah terjadi gejolak. Yang namanya organisasi untuk mencari keuntungan pribadi, tujuannya bukan untuk membesarkan organisasi. Tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat Presnya itu ya. Anggotanya. Nah, sekarang bagaimana ceritanya kalau anggotanya masih sejahtera, ya kan? Kalau misalkan kita tidak bisa mengelola organisasi itu menjadi suatu partner, baik dari pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta. Nah, setelah itu pecah menjadi dua kubu tahun 2019 kita launching mendirikan lagi MIO. Ya. IMO, MOI, MIO. Oke. Saya di MIO ini termasuk juga menjadi salah satu pendiri dan saya sebagai wakil DPW MIO ini, media independen online Indonesia. Dan saat ini saya masih tercatat sebagai wakil bendahara. Oke, pergulatan tadi ya sekian banyak media yang mungkin menjadi boleh dikatakan owner media, terus mungkin masuk ke sebuah organisasi besar, medianya lebih besar lagi, asam garamnya makin menjadi pengalaman ya. Nah, saat ini mungkin memimpin PPRI, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen Indonesia. Apa sih yang perlu diperbaiki atau menjadi visi misi utama dari PPRI itu sendiri? Begini ya, jujur karena memang di dalam beberapa organisasi yang saya geluti ini, saya selalu boleh dibilang hanya
dijadikan sebagai apa ya, sebagai member saja. Ketika ada suatu permasalahan kita muncul menjadi sampai ya boleh dibilang jadi kompor lah gitu. Situasi panas kita masuk, kalau misalkan ada sedikit clash dari unsur DPP ini, saya sempat menjadi kompor di setting gitu. Maka daripada seperti ini ya lebih baik adalah kebetulan saya dapat kepercayaan dari kawan-kawan, awalnya muncul PPN ini adalah diperkasai oleh saudara Adi dari Lampung, Herwandi dan kawan-kawan saya dari Bogor, Bang Didi, juga Arman Daulay, pemimpin redaksi Istana Raya, dan pemimpin redaksi saya juga di Suara Independen, Abu Bakar Siddiq. Kita kumpul November 2001. Waktu itu November 2021 atau? Iya, 2021 ya? November 2021 kita kumpul di Cipanas, Puncak. Kebetulan fasilitasi oleh salah satu profesor. Kita kumpul di sana dan alhamdulillah secara aklamasi saya terpilih menjadi ketua umum. Nah, setelah itu lalu kita merumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan jujur sampai saat ini kita masih memperjuangkan untuk acara deklarasi dan pemilihan. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini tanggalnya belum ditentukan, yang pasti rekan-rekan panitia saya sudah mempersiapkan untuk pertemuan yang akan diadakan di Sukabumi. Oke. Tadi balik lagi, apa yang menjadi catatan atau visi misi penting dari PPNI itu sendiri? Dalam pendirian maupun mungkin ada target awal ya, program kerja yang menjadi fokus ya. Program kerja saya di titik beratan yang pertama itu kepada rekan-rekan yang belum memiliki badan hukum PT, itu yang pertama. Terus bidikan yang kedua, merekrut atau menghimpun rekan-rekan para pemilik media yang belum tergabung di dalam organisasi kewartawanan, karena itu salah satu syarat. Jadi ketika itu penting banget gitu ya, iyalah, bagi pemilik perusahaan maupun dunia kewartawanan ya. Penting banget karena kan syarat menjadi wartawan itu harus mempunyai dua kriteria. Satu, mempunyai ID card, dua, menjadi salah satu anggota kewartawanan. Apa sih keuntungan bila orang atau perusahaan atau pemimpin redaksi ikut bergabung dengan PPRI? Apa keuntungan? Tadi kan sudah jelas ya. Yang ini memang salah satu hal yang penting. Tapi dibalik setelah itu apa sih keuntungannya yang bisa didapat? Saat ini sih yang saya dapatkan, kalau misalkan bicara basic keuntungan belum ada ya, belum menguntungkan. Nilai lebih ya, maksudnya added value ya, bukan keuntungan secara materi ya, langsung ya. Tapi apa sih yang menjadi satu nilai lebih ya dibanding organisasi-organisasi yang lain? Legalitas. Tadi ya, masih tetap berfokus membantu legalitas. Iya, itu. Karena menjadi syarat dan persyaratan supaya tidak ada lagi persekusi terhadap wartawan. Itu di kita dari sekolah. Iya, karena kan sering sekali ya Bung Ade kejadian wartawan yang diintimidasi, wartawan yang dipersekusi gitu. Sebenarnya itu suatu kesulitan juga buat kita yang di lapangan. Ketika Dewan Pers menerbitkan selebaran, ya apalagi kalau misalkan hari-hari besar, misalkan mau lebaran, ya menerbitkan jangan melayani perusahaan media, kan, untuk memberikan tunjangan hari raya, dan lain sebagainya. Itu bukan ranahnya Dewan Pers. Oke.
regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan yang tercantum di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2009 itu, yaitu berbadan hukum ya perusahaan media, ya kan? Gitu. Kenapa tadi ya organisasi kewartawanan sudah ada, organisasi pemilik perusahaan media online sudah ada. Ini perkumpulan pemimpin redaksi. Sudah ada lagi ya? Belum. Sebelum PPRI ini berdiri sebetulnya sudah ada organisasi yang hampir mirip atau sama yang mengkhususkan diri. Banyak sekali. Oh, sudah banyak ya. Termasuk IMO, MIO, MO. Itu bukan ke pemimpin perusahaannya. Ya semua owner. Owner juga pemilik juga. Oke. Ini kan pemimpin redaksi. Yang setahu Ade, wartawan adalah istilahnya ujung tombak ya, mencari pemerintah yang memang mereka kesejahteraannya juga harus diperjuangkan, terus juga perlindungannya juga harus ada ya dari pemilik perusahaan dan pimpinan redaksi. Ini kan tugas fungsinya kan ada di situ. Ya. Mengkaitkan tadi ya, si ujung tombak ini, si wartawan ini yang memang berjuang ya untuk hidupnya dan untuk perusahaannya. Sebetulnya perlindungan terhadap wartawan selain undang-undang di lapangan tadi persekusi tetap ada ya. Hal-hal ini perlu lagi nggak ada tambahan untuk melindungi tadi ya teman-teman rekan-rekan kita jurnalis di lapangan? Ya. Yang pertama mungkin edukasi terhadap rekan-rekannya. Terus yang kedua selektif, kita merekrut wartawan. Selektif? Iya, selektif mereka. Jangan sembarangan gitu. Kadang-kadang kan ada yang sudah menjadi anggota LSM karena dia sering berbau dengan wartawan, dia ingin juga memiliki KTA. Oke. Ini bukan menyinggung Adi Gunawan kan ya? Enggak. ini mau ke, tapi banyak kan anggota LSM yang memiliki kartu pers yang notabene mereka belum memahami dan belum mengerti tentang apa sih jurnalistik. Sebenarnya jurnalistik sama wartawan ada perbedaan khususnya sih. Apa yang membedakan antara jurnalistik dengan wartawan? Izin ya Om, sebagai orang awam ya, atau teman-teman juga akan saya Adi Gunawan yang mewakili teman-teman yang mungkin belum tahu. Sebetulnya wartawan pasti jurnalistik atau jurnalistik itu udah pasti wartawan? Jurnalistik itu adalah sebagai profesi. Wartawan itu adalah yang melaksanakan profesi tersebut adalah wartawan. Yang melaksanakan profesi jurnalistik adalah wartawan, sedangkan jurnalistik itu adalah sebuah profesi. Oke. Berarti yang hobi-hobi menulis bisa jadi jurnalistik ya? Belum tentu jadi wartawan gitu ya? Ada juga kan itu wadahnya. Wadahnya kayak Iji ya, penulis dan jurnalis. Oke. Om Ikin, jadi mengkerucut ya dari hasil ngobrol pintar ini, ada media bukan hanya untuk wartawan saja, bukan hanya untuk pemilik perusahaan media, bukan hanya untuk pimpinan, tapi juga ada stakeholder masyarakat. Ya, ada tanggung jawab informasi yang diberikan harus baik, benar, dan ada manfaatnya. Ada pesan nggak khusus untuk tadi ya informasi ini mampu dipertanggungjawabkan? Kadang-kadang contoh ya kasus hari ini ya, pemberitaan tentang polisi tembak polisi misalnya, karena tidak diberikan ruang yang sangat dibatasi ya, ruang media atau jurnalistik dibatasi oleh kepolisian, sehingga untuk memuat informasi ini terhambat. Ini kan menjadi, ada nggak sih sebetulnya terobosan untuk mengungkap tadi ya? Ada nggak sih pesannya untuk kedepannya? Pesan untuk siapa nih? Untuk tadi para wartawan dan juga masyarakat untuk supaya cerdas memilih informasi ini benar atau tidak.
Tapi saya tidak mau berkomentar tentang polisi. Oh, oke. Ini kan contoh ya. Bukan tidak mau, Oke. bukan tidak berani. Oke. Jujur itu harus berdasarkan fakta. Oke. Kita mengungkap suatu permasalahan itu harus sesuai dengan fakta. Taruh beberapa kali saya pernah sempat disomasi, bahkan bulan-bulan ini saya Media disomasi sama. Nah ini ada memang rekan-rekan rekan sendiri yang belum tahu kan bagaimana caranya disomasi. Lucu. Redaksi disomasi oleh advokat. Berarti ada sesuatu kasus gitu ya. Ya, jujur kasus ini memang ada di Jawa Barat, di HAM, dan itu hasil daripada investigasi. Ya, fakta-faktanya sudah ada, pengakuan daripada si pengguna anggaran ada, gitu. Kayaknya berat nih. Nah, terus bukti dari provinsinya sendiri, anggaran yang dianggarkan awalnya sekian ratus juta, karena kena rekonstruksi menjadi sekian puluh juta. Oke. Ya kan? Itu kan sudah fakta. Ketika ya. Tapi berita itu kita harus konfirmasi terhadap pengguna anggaran tersebut. Kita nelpon ke ketuanya, kita nelpon ke bendaharanya, tidak mau angkat telepon dan tidak mau jawab itu dengan alasan begini jalan lah gitu, sampai Dengan kesibukannya. Dengan kesibukannya. Ketika kita mau ya udah silakan saja. Nah, sudah mempersilahkan, otomatis kita mencari dong bukti-bukti yang akurat. Ini anggaran ini sekian kemana aja gitu. Ternyata ketika kita cross check ke lapangan, anggaplah yayasan A gitu, mendapatkan anggaran sekian ratus juta karena kena rekonstruksi menjadi sekian puluh juta. Ya, itu udah deal. Ya. Tapi di situ tidak ada, dia tidak mengatakan ada berita acara SPJ-nya seperti apa. Bahkan yang ikut binteknya sendiri membenarkan bahwa itu sekian gitu. Terus setelah cair yang ikut bintek nggak tahu Pak. Output yang tadi Om ingin sampaikan dari peristiwa yang tadi Om ingin ceritakan, output tadi bahwa kita atau rekan-rekan media harus tahu sebetulnya tata cara dari tiba-tiba disomasi terus bagaimana menghadapinya kan gitu ya. Jadi gini, awal memang kita sebagai profesi tulis ini memang harus hati-hati. Oke. Mungkin langkah satu mempersiapkan misalkan ada suatu kejadian ya 5W1 hanya dipakai, harus berdasarkan fakta-fakta dan data-data real gitu ya. Kejadiannya di mana, ketemunya siapa, korbannya siapa, lalu yang mempertanggungjawabkannya itu siapa, kesimpulannya bagaimana gitu kan. Ya seperti itu. Nah terus setelah itu juga harus dibuktikan dengan data-data. Mungkin ketika kita disomasi, tapi kita tidak mempunyai data-data dan tidak memiliki ini, ya itu sekalipun di situ tercantum barang siapa yang halang-halangi tugas wartawan Kena denda 500 juta dengan sanksi kurungan sekian. Tapi yang seperti apa dulu gitu, ketika dia belum memahami tentang mekanisme cara mengambil resiko dari si wartawan atau medianya. Iya. Nah ini harus hati-hati ya. Iya. Jangan membuat berita yang yang hoax ya. Iya. Tentang jawabannya untuk masyarakat. Nah, bikin ya. Tadi kita udah mengajak masyarakat untuk juga cerdas, dan media sendiri pelaku media juga harus cerdas ya, berdasarkan fakta, menggali informasi dengan detail ya. Yeah. Nah, ini kan pembicaraan kita
ini episode pertama Hmm. ya untuk episode khusus PPRI. Ya. Nanti kita akan lanjut ke episode berikutnya tentang PPRI. Oke. Bener ya? Siap, Mungkin ya? siap. Jadi ini buat awalan aja. Hmm. Jadi sebetulnya kan dunia media ini kan bukan hanya terbatas dengan wartawan, pemilik perusahaan dan pimpinan redaksi. Sebetulnya kan di sini ada juga bagian-bagian peluang atau istilahnya membuka ruang kerja untuk seperti marketing. Ya. Ini juga membuka juga entrepreneur untuk anak-anak muda untuk lebih bisa mengembangkan dunia media tadi menjadi sesuatu yang lebih kreatif. Ya, ini sebetulnya kan peluangnya sangat banyak ya. Dan sebenarnya perusahaan media juga membutuhkan partnership untuk tadi ya pemasukan iklan. Ya. Gitu ya. Itu untuk satu ya, untuk menarik para investor dan sponsorship akan supaya dia juga mau beriklan ke media-media, ada trik-trik tertentu nggak dari Om Ikin? Bagi saya sih sebenarnya tidak ada trik-trik tertentu ya. Terus promosi itu memang kita tidak gitu. Promosi tentang hanya kita pure ke pemberitaan online saja. Kalau misalkan untuk mencari sponsorship, kalau dulu kan tidak dibatasi, kita membuat proposal gitu ya untuk ini untuk iklan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan dibatasi. Sekarang dibatasi. Karena Oke. kita harus sesuai dengan regulasi. Apalagi ada selebaran media yang tidak tercantum dan tidak terverifikasi di Dewan Pers jangan dilayani untuk menyerap anggaran APBN maupun APBD. Itu kan untuk pihak pemerintahan sudah sering kita dengar ya. Ya. Dapat istilahnya supporting ya, untuk masuk iklan. Tapi dari dunia swasta sebetulnya pasarnya kan masih luas ya. Itu seperti apa untuk terobosan pendekatan secara pribadi aja. Jadi hubungan emosional ya, lebih emosional. Kita memberikan produk terhadap mereka, bagaimana supaya produk mereka nggak jauh dari inilah bongkar. Nggak jauh dari ini bongkar ya. Oke. Saya bongkar ya, khas kopi, khasnya warung kopi jurnalis. Iklan saya satu-satunya yang abadi itu adalah Bank Sepatu Jabar. Itu yang besar. Saya setelah itu kan termasuk Solo Motor pun udah saya iklankan selama 1 bulan dengan gratis. Gratis. Om Ikin, balik lagi sebetulnya podcast atau ngobrol pintar ya. Ini minta tanggapannya nih, warung ngopi jurnalis mau minta tanggapannya. Kebetulan warung ngopi jurnalis ini berpartner ya dengan Raya Digital Multimedia. Oke. Nah, CEO-nya siapa? CEO-nya namanya Bobi Umbara. Ini bukan Bobi Tutupun. Bukan. Ini kan melihat ruang ini warung ngopi jurnalis yang membahas tentang tadi ya dunia jurnalis juga akan berkolaborasi dengan dunia yang lain. Tanggapannya terhadap acara ini? Acara ini layak untuk dikembangkan dengan peralatan dan perlengkapan yang seadanya kita bisa melaksanakan broadcast. Alangkah lebih baiknya untuk kedepannya kita mempunyai suatu ruangan. Khusus berarti ya? Khusus. Untuk peralatannya juga mungkin akan meningkat gitu ya? Harus ya. Harus kita support. Karena untuk sukses itu berawal dari nol. Ya kan? Kegagalan itu bukan berarti bukan berarti tidak sukses. Kegagalan itu adalah suatu kesuksesan yang tertunda. Maka dari itu untuk broadcast selanjutnya ini akan meningkat, termasuk dari perlengkapan dan lain sebagainya gitu.
Oke, sekarang kita kayak lesehan. Ya. Nanti kita di meja. Oke. Ya, Mungkin ada banner dan lain sebagainya. Gitu. Mau pasang banner gede-gede. mungkin nanti akan ada masuk iklan gitu Oh, iya. ya. Akan masuk investor gitu ya. Untuk menarik investor. Selain dari iklan-iklan YouTuber ya, sebagai YouTuber ya. Nah, ini kan streaming bakal untuk di medsos ya. Kita kan bicara tentang pengusaha ya, pengusaha termasuk Bung Ade juga in business ya. Berarti wartawan berbisnis ya. Apapun kan dibisniskan, termasuk ini Oke. dibisniskan. Kopi ya, Kopi kan? ya tadi ya. Dibongkar. Oke. Jadi bisnis kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita mempunyai media juga menjadi peluang bisnis, ya kan? Karena tujuan kita adalah mensejahterakan, misalkan membuka peluang kerja. Tuh. Ending. Oke. Terakhir. Ini kita nanti akan berlanjut ya Mhm. pertemuan berikutnya dengan PPRI dalam episode yang akan lanjut ya. Benar ya? Mungkin sepakat ya. Yang jelas saat ini alhamdulillah berarti boleh ada garis bawahi ya bahwa PPRI ikut serta mensupport warung kopi jurnalis dan Raya Digital Multimedia ya, berita raya.id ya. Jadi kita sinergi ya, Kita support sepenuhnya. Sukses untuk PPRI dan mudah-mudahan tadi terakhir tagline dari warung ngopi jurnalis ya. Cerita jadi berita, berita jadi cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama warung ngopi jurnalis dan PPR. PPRI. See you, bye bye.